Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Akut ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan kelak di akhirat. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Akut dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Kemudian yang mungkin di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah kuliah, masalah kesehatan, ataupun masalah-masalah apa saja, insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 5 perkara penyebab doa tahajud belum membuahkan kesuksesan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ada 5 perkara yang membuat doa tahajud belum memberikan kesuksesan pada diri kita. Saudara-saudariku, setiap doa yang dipanjatkan dijamin akan dikabulkan. Namun, kembali lagi kepada diri sendiri, apakah sudah memanjatkan doa dengan benar? Perhatikan beberapa perkara yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa menjadi salah satu cara berkomunikasi umat muslim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui doa kita bisa meminta apapun kepada Sang Khalik, termasuk meminta perlindungan di dunia dan akhirat, meminta rezeki yang halal, ataupun sekedar meminta dilancarkan pada setiap segala urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan setiap muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, yaitu, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, janji Allah selalu benar. Artinya,
ketika sebuah doa belum terkabul, maka kita harus berkaca dan melakukan introspeksi diri. Apakah semua doa sudah dipanjatkan dengan benar? Saudara-saudariku, ada beberapa perkara yang ternyata dapat menghambat terkabulnya doa. Doa yang belum dikabulkan oleh Allah bisa jadi karena terhalang rintangan tertentu seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, sering menzalimi orang lain, atau berdoa. Doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai." Doa yang tidak terkabul juga bisa menjadi disebabkan oleh perbuatan memutus tali silaturahim. Namun sejatinya sebagai seorang mukmin hendaknya harus ikhlas dan percaya bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketetapan yang terbaik. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, inilah penyebab tidak terkabulnya doa. Di antaranya yang pertama yaitu makan dan menggunakan pakaian haram. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, doa agar selalu dikabulkan Allah hendaknya bahwa kita tidak mengkonsumsi makanan haram dan mengenakan pakaian haram. Itulah yang membuat penyebab doa tidak terkabul. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah. Oleh karena itu, pastikan selalu mengkonsumsi makanan yang halal dari sumber yang halal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua yaitu berbuat zalim pada sesama. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, seseorang yang berlaku zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatan zalim pada sesama ini juga menjadi penyebab terhalangnya terkabulnya doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia yang lain hingga mereka menyelesaikan urusannya." Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian penyebab doa tahajud tidak membuahkan kesuksesan yang ketiga yaitu tidak membaca tahmid dan sholawat. Salah satu adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Umar bin Khattab berkata, "Sebuah doa akan digantungkan di antara langit dan bumi kecuali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian yang keempat, gemar berbuat dosa dan maksiat.
Penyebab lain tidak terkabulnya doa adalah terhalang oleh dosa dan maksiat. Seseorang yang rajin beribadah dan berdoa namun juga gemar berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu berpotensi menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang akan dikabulkan selama tidak berbuat dosa dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian penyebab yang kelima yaitu memutus silaturahim. Doa yang tidak terkabul juga bisa disebabkan oleh silaturahmi yang terputus. Orang yang memutus tali silaturahmi dengan keluarga atau kerabat maka akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Menyambung silaturahim adalah perintah Allah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manfaat dari silaturahmi. Selain memudahkan terkabulnya doa, silaturahmi juga dapat memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, itulah 5 perkara penyebab doa tahajud tidak membuahkan kesuksesan. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, hendaknya kita dalam beribadah, dalam berdoa, hanya satu, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Yang benar datanya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.